Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fasalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa fillah, jamaah Masjid Al-Istiqamah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di pertengahan Ramadan, Allah yang Maha Indah mempertemukan kita di suasana yang indah, suasana Ramadan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna. Allah menegaskan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian uswatun hasanah. Dalam qiraat yang lain, iswatun hasanah, suri teladan yang teramat sangat baik. Segala apa yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan maupun iqrar, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika apa yang dilakukan oleh sahabat beliau, ketika apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi mendiamkan dan Nabi tidak melarang. Ini pun bagian daripada sunnah. Maka ulama membagi sunnah ke dalam tiga. Ada surah, ada sirah, ada sarirah. Surah, segala bentuk rupa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, inilah gambaran kehidupan yang harus menjadikan uswah dan teladan bagi kita semua. Bagaimana Nabi bangun dari tidur, bagaimana beliau mandi, bagaimana beliau makan, bagaimana Rasul SAW minum, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau bermuamalah, sampai kemudian kita mengenal bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadi yang berakhlak Al-Qur'an. Dalam pengertian lain, Nabi adalah sosok yang Al-Qur'an berjalan. Segala apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an tergambar dalam sosok pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada sirah. Sirah adalah sejarah bagaimana Nabi dan sahabat-sahabat beliau, santri-santri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ini adalah sirah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau menyampaikan Islam, mensyiarkan Islam tidak hanya di Jazirah Arab, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga kita mengenal bagaimana Islam berkat perjuangan Nabi dan sahabat-sahabat beliau, hingga kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dan hari ini kita mengenal sunnah perjuangan Nabi dari para santri-santri para ulama. Yang ketiga adalah sarirah. Sarirah, kerisauan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Beliau merisaukan keadaan kita umatnya sepanjang hidup beliau, dalam rukuk, dalam sujud. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa merisaukan keadaan kita umatnya. Hingga kemudian dalam rukuk beliau, dalam sujud beliau, yang terkenang adalah keselamatan kita umatnya. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dibangkitkan kelak pertama kali, ketika Jibril di kanan, Mikail di kiri, beliau bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa wahai Jibril? Maka kemudian Jibril berkata, "Hadza ma wa'adar Rahman wa sadaqal mursalun." Ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan dan dibenarkan oleh para rasul.
Kiamat Jibril, kiamat Muhammad. Aina ummati? Mana umatku? Bukan Fatimah yang ditanya, bukan Sayyidah Aisyah yang ditanya, bukan Sayyidah Khadijah yang ditanya, tapi ummati, ummati, ummati. Aina ummati? Mana umatku? Oleh karenanya ikhwatul iman ibadallah, surah, sirah dan sarirah adalah 3 sunnah. Artinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan teladan. Maka kemudian innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya para pecinta akan mengikuti siapa yang ia cintai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka 2 hal yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Nabi. Yang pertama, Allah mencintai kita, dan yang kedua, Allah mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Di bulan Ramadan yang suci, di saat work from home, kita bersama-sama dengan keluarga, dengan anak istri, sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan seorang suami, seorang ayah hari ini bisa mengetes dan menguji hafalan Qur'annya sejauh mana, menjadi imam salat di rumah. Banyak yang mengeluh seorang ayah, saya tidak bisa, saya tidak hafal, saya tidak fasih. Bolehkah anak saya yang kelas 3 SD, yang banyak hafalannya, yang fasih bacaannya menjadi imam? Inilah seorang suami, harusnya tampil di depan untuk dia menjadi pribadi yang sanggup menjadi imam, karena kelak akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya pertanggungjawaban kita. Ikhwatul iman, maka kemudian sunnah di bulan suci Ramadan kita akan lebih enak mengontrol, akan mudah mengontrol bagaimana cara makan keluarga kita, bagaimana cara minum anak-anak kita. Ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita tahu sunnah dalam makan dengan tangan, bahkan dalam hadis yang sahih kita menjilat-jilat jari setelah makan, lalu kemudian kita bersyukur kepada Allah, fasammillah, kita baca bismillah. Inilah sunnah. Bahkan ketika makanan atau minuman yang panas jangan ditiup. Ternyata sains modern telah memberikan jawaban, jika itu dilakukan maka bukan sehat tapi mendatangkan penyakit. Jadi kejayaan menghidupkan sunnah ini luar biasa. Sebagaimana kita menyelenggarakan sebuah resepsi, sebuah acara besar, tapi kemudian ketika kita datang ke sana, lalu kemudian kita siap makan, tapi ternyata kursinya hanya terbatas. Kitalah yang menjadi orang-orang yang ada di kursi sana untuk bisa duduk sambil makan. Ini adalah bagian menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan ada kesempatan kita untuk bersama-sama, di mana work from home, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua dimulai dari rumah. Rumah adalah madrasah pertama yang utama agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan hidup dalam sunnah, menghidupkan sunnah, fa insyaallah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membahagiakan kita semua bersama dengan keluarga kita. Mari kita jadikan rumah kita sebagai surga untuk kita. Baiti jannati, sebagaimana kalimat yang agung yang keluar dari pribadi yang agung baginda Rasul SAW. Rumahku adalah istanaku. Mari kita bersama untuk menciptakan suasana rumah yang penuh dengan kehidupan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik, menjadi pribadi-pribadi yang sanggup untuk menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.